أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. Minimal di sini. Saya dari Sindama. Banyak punya apa? Oh, kayak batu. Itu yang cuma jenengan tau. Saya enggak. Lebih sering jenengan. Anak-anak enggak? Anak-anak itu kalau sore pada saya tinggal itu yang perempuan itu sok digoda di sini malah di duk. Oh. Temboknya itu sering di jendela. Kalau malam itu kadang jendela tek. Jendela ini apa di Kamar. Ada yang ketok-ketok gitu. Terus apa lagi? Kalau dulu sering ada yang jualin itu, jualin apa? Wangkoi itu di depan. Oh. Mana? Mana nemu? Nah, rasa buah cuma aja. Emang ada warnanya? Kalau ada orang kesentak saya buka. Ya. Penuh Kamu kan baru ini Awalnya. tapi saya mimpinya itu kayak ada yang berbuat sesajen di situ. Nah, harus sesajen. Dicek benar. Nah, tapi itu cuma kayak nasi dok. sedikit ya. Nasi sedikit. Tapi kalau saya di mimpi itu kayak nasi Komplit tumpeng gitu. gitu, sesajen gitu. Tempatnya pas itu tempatnya mimpi pas. Pas mimpi itu. Sesuai. Semua di tempat itu mulai bapak itu anak. Tapi kalau kemarin si ibu itu katanya ada barang pecah di meja. Biar gitu. Beneran kencang. Kencang. Cuma itu ibu yang Ibu yang dengar. tapi Itu buat yang kenapa-napa itu ada suara itu. Ngagetin suaranya. di meja. Kemudian nggak sok tahu ngoten itu Pak. Ada pilih nang biarke meja ngoten itu gawah ngoten itu biar. Tapi kalau anak-anak sehat tau nggak pernah. Tapi ada banyak kalau sini ada apa ini di bagas di sana katanya masjid anu saat itu sering kejang gitu katanya. Yang makanya yang pas hari Jumat itu kapan ini kan Enggak bisa itu kan. Ya. Kalau dulu jangan sakit apa bu? Dulu perut. Kita tanya Ustaz Maryam itu diambil karena ada Awalnya alasan. Ini alasannya itu masalah panas itu. Panas. ya lambung kayak Kalau saya ngiranya itu kayak ada cekok. Bisa mereka saya pulang nanti di kasur sama terus kasih tangan kaki kecil kawatnya juga. Itu kawat tapi enggak sampai lama Ya. Kawat. Jadi dari ibunya diambil Ustaz Mariono dari perut keluar kawat itu. tapi neraka Nah, terus kemudian bapaknya pulang kayak ketujuh bentuk nama kawat. ini sama Di mana? tapi kecil kalau ini kasur. kasur Di sini. Rumah sini apa rumah yang mana? Sini. Udah sini. Kalau sana itu belum ada pengobatan itu pengobatannya lewat satu ada kayak matang kuburan mungkin ada ya. Terus itu kayak ada awal-awal dan awal-awal itu ada tulisannya Jawa. tulisannya juga Ada nasi kayak ada darahnya. Nasi itu kan ada darahnya merah itu. Terus ada kembangnya. Kembangnya itu apa ya? Kambuja satu sama apa gitu. Ada bentuk lengkap itu. Ditak itu dibuang. saya nggak kepikiran itu saya banget aja Misalnya ambil. istri Saya kok penasaran kok buka itu ada ada itunya. saya nggak Ini enggak. kepikiran situ Iya. cuman pikiran saya sampahnya loh Berarti saya punya kewajiban bukan cuma
mau membenahi mendidik Bagas, itu termasuk keluarganya. Jadi begitu tahu apa dari Ustaz Ipin itu saya kaget aja. Kemudian ke rumahnya Bagas. Jadi begini, satu, kalau jenengan kan sama ibaratnya ini sama pondok ini setelah Bagas dititipi ternyata sudah lama ya Pak. Ini tadi katanya 4 tahunan. Berarti seharusnya dalam waktu 4 tahun itu ngapunten dengan lebih ibaratnya itu apa-apa yang lebih percaya sama pondoknya Bagas kan gitu ya. Kan ya. Jadi ibaratnya gitu. Sehingga saya berharap setelah saya datang ke sini kedepannya ngapunten jenengan nggak usah datang kemana-mana lagi, nggak usah minta tolong kalau ya yang disebut uang pinter itu dan dalam kami yang bantu karena bantu mereka cuma dia cuma itu hanya surat tunjuk anak ya pokoknya selama jenengan tidak minta ya, monggo gitu. Namanya orang bantu ya alhamdulillah matur nuwun kan tapi yang penting jangan pernah minta tolong lagi sama orang-orang yang disebut dengan kenapa yang kita mintain tolong itu cuma sama Allah. Sepinter-pinter yang menungso lebih pinter Allah ya Gusti Allah ya sakti-sakti yang menungso yang lebih saktinya Gusti Allah. Jadi kita jangan mau dibodohi ya, kadang-kadang mohon maaf ya yang seperti itu kepengen membuat kita itu jadi gelisah, jadi kepikiran akhirnya sing sebenarnya nggak apa-apa ya kan, akhirnya jadi ada apa-apa. Misalnya gini, saya kasih contoh di sini contoh malam Jumat ada suara cicak, ada suara tokek kok ndelala lagi malam ini malam Jumat ini wah aku gelisah gitu ya, pagi jangan-jangan ada pertanda buruk. Kemana jadi kejadian jadi buruk? Gara-gara apa? Gara-gara pikiran kita ke situ. Oke masih jangan kalau santetnya. Kemana jadi kena santet? Gara-gara apa? Gara-gara pikiran kita ke situ. Ya makanya sekarang yang harus dengan lakukan tuh buang semua dulu pikiran. Gak usah mikirin terus. Umpama misalnya jenengan dikasih mimpi, nemuin barang-barang tadi, udah. Nggak usah perlu buang ke kali, buang aja tempat sampah. Justru kalau jangan buang ke kali itu malah jenengan naruh ke tempatnya. Ya kali-kali itu kan tempatnya jin-jin semua. Malah jenengan kasih sajen, kan gitu. Ya malah tambah seneng. Coba jangan buang tempat sampah, kurang ajar kan gitu. Pangananku kok dibuang tempat sampah kan gitu. Namanya ada buang ke tempat sampah. Iya, itu udah betul. Jangan dibuang ke itu. Nggak perlu dituruti ya gitu. Jadi bersihkan pikiran jenengan, hati ini jenengan dari hal-hal yang berbau syirik. Itu namanya syirik muslim. Kita percaya sama sesuatu, percaya sama kekuatan lain selain kekuatan Gusti Allah itu namanya syirik. Dan yang namanya syirik itu dosa besar. Ya. Orang yang datang ke dukun itu sholatnya nggak diterima 40 tahun. Ngeri kan cuman. Makanya jangan pernah datang ke dukun, jangan pernah datang ke macam-macam. Datang ke pondok. Senang cerita ya, keluhan jenengan cerita sama saya, cerita sama Ustaz itu. Kenapa? Karena kita nggak mungkin ngajari jenengan dulu melakukan ritual-ritual macam-macam. Justru kita akan mengatakan terus aku punya pikiran aneh-aneh, langsung ngurus aja sama Gusti Allah. Perbaiki sholatnya di rumah nih, apa sholatnya 5 waktu enggak, alhamdulillah 5 waktu ya berarti ditingkatin sholat berjamaah masjid kan ya. Ibunya udah sholat 5 waktu udah tapi belum tepat waktu ya. Sekarang kalau lagi sibuk kayak apapun, lagi kerja kayak apapun, waktu sholat cepet dan cuma tiap hari nggak pernah baca Quran, cuma Yasin atau sekarang tiap hari sempetin waktu baca Al-Quran kan gitu. Walaupun cuma 1 lembar ya, walaupun cuma sebentar gitu. Tapi tiap hari karena itu perisai kita yang melindungi kita itu sholat sama baca Quran. Rumah kalau nggak pernah ya orang yang nggak sholat, nggak pernah baca Quran, nah ya itu efeknya setan ini ya. Makanya gangguan-gangguan itu tuh pasti karena kita iman dulu. Coba kalau iman kita kuat, nah ya. Jadi apa namanya, mulai sekarang bersihin dulu pikiran-pikiran itu, nggak usah mikir macam-macam. Terus pokoknya husnuzon sama Gusti Allah. Ya, saya sakit, nih, iki takdirnya Gusti
Gusti Allah tak terima. Bismillah ya Allah, istighfar, banyak istighfar, minta ampun sama Allah, minta kesembuhan sama Allah, nggak usah percaya kelana-kenik segala macam-macam. Kok truk macet? Oke, mungkin ini takdirnya Gusti Allah. Ya, tak terima ya Allah, mungkin jadi ada rezeki dari tempat yang lain, gitu aja. Dikirimi orang ini, dikirim orang kan, ya alhamdulillah matur nuwun sing ngirimi, namanya dikirim kan alhamdulillah baik kan gitu. Itu buang lagi udah nggak usah dikirim sampai ya segala macam. Ya, kenapa? Karena gini. Ya, nanti habis ini ya, kita tetap ikhtiar, bukan terus kita berarti terus apa namanya cuma ngomong, cuma ngasih nasihat tau. Ya, kenapa saya minta jenengan nggak usah mikir macam-macam? Insya Allah ya nanti rumah ini jenengan ya semua kita pantau lewat doa. Karena ada Bagas. Jenengan cerita tadi, kok nyambung ya? Kalau ada apa-apa di sini, kok Bagas? Ya iya, ngomong sini ibunya, bapaknya, kan gitu. Kecuali ini Bagas ini anak pungut, gitu. Ya mungut ngendi kan gitu tinggalan. Nah, ini anak-anak kandung darahnya sama, ibarat kan ya, keturunannya sama ya pantas nyangkut kan nyambungan. Itu mah nggak perlu seperti misalnya kita contoh kadang-kadang suami istri ya, suaminya kerja ada apa di jalan itu di rumah istrinya kerosok. Wah aku kayak perasaanku kok nggak enak, kenapa? Oh ternyata misalnya amit-amit alhamdulillah bapaknya kebanan misalnya di jalan, ya kan? Oh ya itu wajar. Jadi nggak perlu dikait-kaitin sama yang macam-macam kalau gemar-gemit gitu. Pokoknya ya wajar karena namanya anak. Nah sekarang kita balik. Sekarang bagaimana caranya si Bagas yang ada di sana, doanya Bagas, ibadahnya Bagas, karena ada sambungannya ke sini, ini akan membawa pengaruh yang positif buat semua. Kan gitu? Kenapa? Karena ibadahnya Bagas, sholatnya Bagas, ikut kegiatan di pondok itu, semua nanti pahalanya itu kejangan orang tua. Nah, jadi gitu, jadi dibalik, jangan yang jelek dihubungkan ke Bagas. Sekarang yang kebalik, ibadahnya Bagas nanti doanya orang tuanya yang nanti nyampe kan ke Bagas. Doanya Bagas yang akan sampai kepada orang tua. Jadi gitu. Ya. Ada hubungannya benar, cuma sekarang hubungannya dibalik yang positif, yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Nanti biar kita yang urus masalah kayak gitu. Jadi insya Allah kita apa namanya nanti habis ini kita berdoa, ya, kita mohon sama Allah supaya ini dilindungi, ya kan? Tapi dengan cara-cara yang benar, ya kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jangan dia apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bersahabat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil